Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizka Lama Salsabila dari jurusan PAI. Dalam video pembelajaran ini kita akan sama-sama belajar mengenai ayat dan hadis tentang hakikat penciptaan dan keikhlasan beribadah. Terlebih dahulu saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada kali ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan dari surat Al-Mu'minun ayat 12-14, surat An-Nahl ayat 16 ayat 78, surat Al-Baqarah ayat 30-32, surat Az-Zariyat ayat 56, serta hadis riwayat Muslim tentang penciptaan manusia dengan fasih dan lancar. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan makna terjemahan surat Al-Mu'minun ayat 12-14, surat An-Nahl ayat 78, surat Al-Baqarah ayat 30-32, surat Az-Zariyat ayat 56, serta hadis riwayat Muslim tentang penciptaan manusia dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisa kandungan surat Al-Mu'minun ayat 12-14, surat An-Nahl ayat 78, surat Al-Baqarah ayat 30-32, dan surat Az-Zariyat ayat 56, serta hadis riwayat Muslim tentang penciptaan manusia dengan baik dan benar. Yang terakhir, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan perilaku orang yang memahami kandungan ayat dan hadis tentang hakikat penciptaan manusia dengan tepat. Langsung saja kita ke materinya. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, baik dilihat dari bentuknya, bentuk fisiknya, ataupun potensinya. Tidak ada yang bisa menandingi manusia. Oleh karenanya, manusia berpotensi menjadi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia di alam semesta ini. Bukan semata hanya dilihat dari aspek penampilannya saja, namun juga dari hakikat penciptaannya, dari mulai proses kehadirannya hingga proses ketiadaannya. Sebagai makhluk yang paling sempurna, manusia berkedudukan jauh lebih tinggi mengemban misi agung sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjadi khalifah di bumi atau wakil Allah di bumi. Nah, lalu apa-apa saja ayat-ayat serta hadis apa saja yang menjelaskan tentang hakikat penciptaan manusia dan keikhlasan beribadah? Yang pertama ada surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Pada ayat 12 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari suatu saripati di dalam tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Yang kemudian ayat 13, Tsumma ja'alnahu nutfatin fi qararin makin. Kemudian pada ayat 13 ini saripati tersebut berubah menjadi nufah atau sperma dan diletakkan dalam wadah yang kuat di dalam tubuh wanita, yaitu yang biasa kita sebut dengan rahim. Surat yang kedua yaitu masih lanjutannya surat Al-Mu'minun, yaitu surat Al-Mu'minun ayat ke-14. Dalam ayat ini dijelaskan perkembangan pembuahan antara sel sperma dan sel telur. Sel telur yang telah dibuai oleh sel sperma dalam waktu 40 hari akan berubah menjadi segumpal darah. Gumpalan darah atau alaqah tersebut berkembang menjadi gumpalan daging atau mudghah dalam waktu 40 hari dan terus berkembang menjadi tulang. Selama hari berikutnya, tulang-tulang tersebut akan terselimuti oleh daging hingga membentuk manusia lengkap dengan panca indera. Surat yang selanjutnya yaitu surat An-Nahl ayat 78. Pada surat ini masih berhubungan dengan surat Al-Mu'minun ayat 12-14 tadi,
berhubungan dengan penciptaan manusia. Pada surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa saat ibu melahirkan anak ke dunia, anak itu tidak mengetahui apapun. Nah, anak itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panca indera untuk mengetahui segala hal yang diajarkan kepadanya. Panca indera itu meliputi indera pendengaran, penglihatan, perasa, pengecap, dan penciuman. Nah, masing-masing indera tersebut memiliki fungsinya. Terus surat yang ketiga yaitu surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Berbeda dengan surat Al-Mu'minun dan surat An-Nahl ayat 78 tadi. Surat ini menjelaskan tentang peran manusia di bumi sebagai pemimpin atau khalifah fil ard atau waliullah, wakil Allah di muka bumi. Nah, pada ayat ini berisi percakapan antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat tentang kepemimpinan manusia di bumi saat mereka diciptakan. Para malaikat mempertanyakan peran manusia di bumi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin, sedangkan mereka akan membuat kerusakan dan akan menumpahkan darah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Dialah yang lebih tahu. Nah, surat yang terakhir yaitu surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, pada surat ini dijelaskan tentang tujuan penciptaan manusia dan jin di alam semesta. Meskipun manusia dan jin diciptakan dalam wujud yang berbeda, namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin itu dengan tujuan yang sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, tidak lupa juga kita harus mempelajari hadis-hadisnya juga, hadis-hadis tentang hakikat penciptaan manusia dan keikhlasan dalam beribadah. Hadis yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis riwayat Muslim ini menjelaskan tentang penciptaan manusia, seperti surat Al-Mu'minun ayat 12-14 dan An-Nahl ayat 78 tadi. Hadis ini menjelaskan tentang setiap manusia yang lahir di bumi akan bermula dari rahim ibunya berupa sperma. Rasulullah menjelaskan periode pembuahan yang terjadi di dalam rahim seorang ibu dimulai dari nutfah yang menjadi gumpalan darah, kemudian menjadi gumpalan daging. Kemudian dari gumpalan daging itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan roh kepada janin yang akan menjadi manusia tersebut. Selain roh yang ditiupkan, malaikat juga mencatat 4 perkara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rezeki, ajal, amal perbuatan, dan sengsara atau bahagia. Kemudian yang hadis yang terakhir yaitu hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, dalam hadis riwayat Al-Bukhari ini dijelaskan tentang hubungan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia, berupa hak Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan hak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib dipenuhi oleh manusia adalah beribadah dengan ikhlas dan hanya mengharap ridhonya, serta tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Adapun hak manusia yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beribadah dan tidak menyekutukannya adalah dijauhkan dari siksa api neraka dan siksaan lainnya. Baik, mungkin cukup sekian video pembelajaran saya kali ini. Semoga dengan video ini dapat memberikan manfaat dan memberikan pemahaman bagi kita semua. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.